terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dan pagi ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, baiklah kita menerima renungan dari Tuhan. Dan sebelum kita menerima renungan Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati, menyertai dalam kehidupan kami setiap saat, dalam istirahat kami semalam dan pagi ini Engkau bangunkan kami kembali dengan kesegaran kami yang baru. Bapa, biarlah kami bisa menerima firman-Mu dalam renungan pagi ini, sehingga bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap saat. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, berfirmanlah. Terima kasih Bapa, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini diambilkan dari ayat 1 Petrus 4 ayat yang ke-11. Yang demikian firman Tuhan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya ia dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita atau sebuah kisah yang mungkin Bapak, Ibu, Saudara pernah mendengarnya, yaitu ada seorang bapak-bapak yang sudah tua dan tidak permono atau sudah tidak jelas dalam hal membaca karena usianya itu. Nah, bapak itu memperoleh surat atau menerima surat dari anaknya yang ada di luar kota. Dia merantau, dan pada saat anak itu menulis surat, anak itu sedang menderita sakit dan kekurangan uang untuk membeli obat. Surat itu akhirnya sampailah kepada bapaknya yang di desa. Bapaknya membaca tapi tidak bisa. Kemudian ia berjalan dan bertemu dengan seorang temannya, di mana temannya itu adalah seorang preman. Kita tahu bahwa preman itu cara bicaranya kasar, cara bicaranya galak. Dia membacakan surat itu demikian, Bapak, segera kirimi saya uang karena saya sedang sakit dan saya butuh uang untuk membeli obat. Ayah itu mendengar apa yang dibacakan oleh temannya itu, dia menangis, sedih karena anaknya yang merantau, katanya dia bekerja di luar kota, di sebuah kota yang maju, tetapi dia pada saat itu membentak-bentak ayahnya untuk minta uang segera karena untuk beli obat. Kemudian bapak itu berjalan lagi dan ketemu dengan temannya lagi. Temannya itu dia beragama Kristen seperti kita. Dia lemah lembut cara bicaranya, dia sopan dalam berbicara, dan kemudian dia minta tolong kepada temannya itu. Tolong bacakan surat dari anak saya ini. Kemudian temannya itu membacakan, Bapak, tolong kirimi saya uang segera ya, karena saya sedang sakit dan saya tidak punya uang untuk beli obat. Kemudian bapak itu menangis lagi, sedih. Mengapa sedih? Karena apa yang dibacakan oleh temannya itu, dia merasakan iba, merasakan terenyuh, sakit hati. Anaknya yang jauh di perantauan, dia membutuhkan uang karena dia sakit. Dia segera bergegas mencari uang untuk dikirimkan ke anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau kita mendengarkan kisah ini tadi, kita tahu
bahwa kita sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk bisa menyampaikan firman Allah. Kita tidak harus bisa pandai berkhotbah, kita tidak harus pandai berkata-kata, tidak harus pandai mewartakan Injil kepada orang lain, tetapi dengan apa yang bisa ada dalam diri kita, apa yang ada, apa talenta kita. Seandainya kita pandai berbicara, biarlah kita bisa mewartakan melalui apa yang kita punya. Seandainya kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan melalui pujian, biarlah kita bisa memuji, mengikuti kur, atau mungkin pelayanan yang lain. Atau kalau kita mempunyai talenta untuk bisa mewartakan Injil, mewartakan firman Allah melalui pendidikan, biarlah kita bisa menjadi guru sekolah minggu. Dan masih banyak lagi cara-cara kita bisa mewartakan firman Allah. Jika kita bisa melayani orang lain, jika kita bisa memberikan apa yang terbaik bagi orang, seperti orang Kristen tadi yang membacakan, dia bisa mewartakan Injil, dia bisa mewartakan firman Allah, dia sebagai pelaku firman melalui cara bicaranya yang sopan, cara bicaranya yang santun, lemah lembut, sehingga apa yang diinginkan oleh si anak itu, apa yang diharapkan oleh si anak itu bisa tersampaikan kepada ayahnya, kepada bapaknya, sehingga orang tuanya itu atau bapaknya itu bisa menyediakan apa yang diharapkan oleh anaknya. Kemudian jika kita membaca yang 1 Petrus 4 ayat yang ke-11b, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya ia dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kita sebagai anak-anak Allah pasti pernah mendengar buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Bapak Ibu, Saudara nanti bisa baca sendiri buah-buah roh di dalam Alkitab. Kita bisa search di dalam Alkitab yang ada di HP, buah-buah roh itu apa. Nah, dari situ kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu ramah tamah, sopan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, dari itu biarlah kita bisa menjadi pelaku firman Allah, dan kita bisa mewartakan firman Allah, kita bisa menyampaikan firman Allah melalui talenta kita, melalui apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang kita bisa sampaikan kepada orang lain melalui tingkah laku kita, melalui cara bicara kita. Dan semoga hari ini kita bisa menjadi pelaku firman dari pagi hingga malam nanti setelah kita mendengarkan renungan pagi ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan selamat menjalankan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.